Itu yang pertama orang nomor satu di Sumsel. Wow. Emang enak ya jadi DPR? Ya dikatakan ini kan sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast PWI Berimbang dan Independen. Nah, hari ini teman-teman pemirsa sudah hadir di depan kita tamu kita istimewa hari ini, Bapak Endi Susanto, Wakil Ketua 3 DPRD Musi Banyuasin. Selamat pagi menjelang siang. pagi. Assalamualaikum. Sehat Kak? Ini untuk tamu kita yang kesekian kali penonton pemirsa. Jadi kita PWI punya podcast namanya Pemilih Cerdas PWI Berkualitas. Nah, wow. Sebelum perkenalan Kak, ini nanti aku mau menyinggung sedikit tentang profil tamu kita. Iya. Tapi satu pertanyaan, Boleh. jadi anggota DPR Iya. itu pilihan ya, penting apa harus? Itu harus. Harus, oke. Ya. Tahan dulu Kak, tahan dulu. Ya. Harus, nanti kita kupas. Ya, siap. Nah, kenapa harus? Oke pemirsa, penonton sekalian PWI setia. Sebelum kita teruskan ke bincang-bincang dengan tamu kita, nah ini ada satu hal yang mau saya bocorin. Boleh. September 2019, waktu pelantikan. Nah, ini ada yang istimewa. Katanya Iya. ada satu karangan bunga, 3 malah. Iya. Ya. Itu khusus untuk Pak Endi. Iya. Bahkan untuk 45 itu enggak. Dan kabarnya 3 orang ini istimewa. Boleh disebutkan? Itu. Ya memang kemarin waktu pelantikan 2019 itu pada tanggal 11 September Iya. 2019 memang kalangan bunga itu yang pertama orang nomor satu di Sumsel. Wow. Pak Herman Deru. Iya. Kemudian yang kedua itu memang dari kita dari DPW Dewan ya. Pembinaan Wilayah itu Pak Iskandar, itu Bupati Oki. Kemudian Pak Sekwil, Bupati Empat Lawang, Pak Jongki Muhammad. Kemudian ada lagi yang sangat istimewa yaitu dari Pak Atar Jasa. Wes. Nah, itu. Dan ini untuk kita ya, nggak ada yang anggota DPR lain itu dari yang nomor. Kira-kira begitu. Nah, pasti kan ini ya, terenyuh lah, Iya, tersentuh lah. Terus apa di benak waktu itu duduk, nyalon pertama, duduk, kemudian mendapatkan sambutan dalam tanda kutip perhatian begitu besar dari orang-orang top. Iya. Apa yang terbekir di benak? Yang jelas kita bahagia. Ya, Itu ya, sangat bahagia karena kita diperhatikan oleh mereka. Karena waktu itu Pak Herman Deru, pikir juga itu sahabat kita juga, Pak Haji Herman Deru sekarang menjabat jadi Gubernur Sumsel Sumatera Selatan. Beliau kemarin waktu mencalonkan diri juga, kami juga ikut serta dari Partai Amanat Nasional. Ya. Kebetulan saya pada saat itu menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pelanggan Tinggi. Ya. Nah, mereka kita ajak kompanye pada saat itu di Pelanggan Tinggi. Nah, disitulah menjalin hubungan yang sangat Terjadi erat. secara pribadi. Ya, Tapi kalau itu kan untuk yang ngasih, kita kan duduk dipilih sebagai wakil rakyat. Betul. Nah, apa terbersit di otak waktu aduh beban ini? Apa harus mensejahterakan atau apa gitu? Pada saat 2019 itu sudah pelantikan karena kan itu melalui proses panjang. Ya. Untuk menjadi seorang anggota DPR ini ya dikatakan susah-susah mudah. Ya. Tinggal lagi bagaimana strategis kita untuk memenangkan pemilu menjadi suara yang terbanyak untuk kita sendiri. Karena salah satu di suara itu mementingkan kursi kita.
Nah, kursi ini kan duduk ini kan boleh dipilih. Ah. Ketika sudah duduk, Ah. saya mewakilkan kepada anggota DPR yang terhormat, apa yang diberikan kepada pemilih? Oke. Yang pertama kita pada saat pelantikan itu kan ada sumpah. Ya, sumpah. Sumpah ini memang kita harus hayati dan harus kita pahami apa tujuan daripada sumpah itu. Nah, sehingga kita ya rahasia umum. Ya. Artinya wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin dalam sekup Kabupaten Musi Banyu Asin. Ya. Artinya ada 15 kecamatan. Ya, yang terdiri ada 15 kecamatan. Waktu itu 14. Karena jaraknya Iya, itu belum, baru, ya. baru dipromosikan untuk menjadi kecamatan. Yang jelas 14 kecamatan waktu 2019. Nah, 2019 itu kita terpilih sehingga ada beban moral yang sungguh luar biasa. Beban yang sangat berat bagi kita. Karena ini salah satu untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena kita wakil rakyat itu paling tidak kita menyerapi aspirasi. Itu salah satu. Iya, sebenarnya kan nggak terlalu hebat kita nih. Betul, Kita betul. cuma wakil. Iya. Terus langsung kita ya. Begitu terpilih ada dapil 1 waktu itu ya. Ada perlu? Dapil 2. Ada sekian kecamatan warga yang harus kita perjuangkan. Betul. Nah, kira-kira ini kita melanjutkan yang tadi ya. Karena kita harus di DPR, tentu kita punya beban. Betul. Nah, selama duduk 4 tahun sekarang. Nah, karya terbesar apa yang menurut Pak Endi ini sudah dibuat untuk masyarakat? Karena kan begini, permintaan dari masyarakat itu kalau kita anggota DPR ini kan ada reses namanya. Ya, betul. Reses itu terjadinya setahun 3 kali. Jadi dalam 1 tahun itu 4 bulan kan batasnya 4 bulan reses lagi. Nah, di dalam hal reses ini tentunya kita membawakan hasil daripada aspirasi ya masyarakat terutama aspirasi tadi. Nah, di dalam aspirasi itu bermacam-macam. Ada minta infrastruktur jalan, ada masalah keagamaan, ada juga masalah kelompok kan, tani segala macam itu. Nah, yang mana yang kira-kira kita untuk urgent? Ada urgent kan? Ada yang belum urgent, ada yang mendesak, ada yang belum mendesak. Nah, memang kebanyakan di satu sisi daerah kita dapil 2 itu waktu 2019 itu kan ada 5 kecamatan. Ya, betul. Nah, 5 kecamatan ini memang cukup jauh perjalanan, apalagi di Batanghari Lego itu makan waktunya panjang. Nah, kalau pelakat tinggi itu dalam 1 hari bisa kita tempuhi 4 desa dan 5 desa. Tetapi yang menjadi persoalan kita di lapangan di desa itu memang infrastruktur jalan. Oke, stop dulu di situ. Stop dulu di situ. Infrastruktur ya. Ini pemirsa PWI ini sebelum kita jauh, penasaran kan? Sebenarnya Pak Endi ini dulunya siapa sih? Jadi ujung-ujungnya sesuai tema kita hari ini dari pengusaha menjadi politisi. Betul. Kalau boleh cerita, dulu susah payahnya sampai menjadi seorang politisi. Usahanya apa? Jadi begini, karena kan memang kehidupan ini sangat kadang-kadang pahit, ada manisnya juga. Iya. Jadi ada suka duka, ibaratnya itu. Nah, kalau dulu memang kita pertama-tama kita bisa meniti karir itu, waktu itu saya kerja di Pertamina. Kontraktor dari Pertamina itu kan Asam Merah Oil namanya. Oh, masih Asam Merah. Masih Asam Merah tahun 90-an itu. Ya, zaman wow itu. Zaman wow. Jadi umur berapa itu? Umur itu sekitar 21 tahun. Oh, masih bujang ya? Masih bujang. Masih bujang tinggi. Masih semangat, ya. Terus. Nah, jadi kita waktu itu melamar, memang kami itu satu keturunan dari bapak, dari nenek memang suatu pejuang. Kalau nenek pejuang 45, kalau bapak ini memang anggota DPR. Mulai dari tahun 80-an. 82, 87, 92, 93. Oh, ada darah anggota DPR. Betul. Darah biru. Darah biru. Bukan pan tapi ya. Makanya biru. Oke, gitu. Ya, jadi waktu itu orang tua saya kan waktu tahun 90-an itu, tambah 80-an sampai 90-an, itu memang kan ada 3 partai. Ya. Seperti Golkar, PDI, P3. Kemudian ada fraksi namanya fraksi ABRI. Ada 4 gitu kan.
Tapi praksi ABRI ini tidak dipilih, internal seluruh daripada ABRI yang ditunjuk oleh pengunjungan. Penunjukan. Nah, orang tua itu dari tahun orang tua saya itu adalah tahun 82, beliau memegang PDI zaman itu. Oh, PDI Suryadi zaman itu kan. Oh iya, sebelum peristiwa 27 Juli, Kuda Tuli. Iya, tahun 82, 87 kalau tidak salah pertama kali Pak Amir Hamzah bupatinya, kemudian Pak Sulistiono, baru Pak Arifin Jalil gitu. Jadi Arifin Jalil asli putra daerah kita, walaupun memang di Sangadesa, kecamatan Sangadesa. Dan mulai dari situ kita bekerja, belajar dunia politik. Di samping itu juga kami waktu masih bujang itu, umur 21 tahun, kita bekerja di Asam Merah, mencari nafkah dulu kan. Walaupun memang orang tua kita memang sukses, tapi saya secara ekonomi secara ekonomi memang sukses. Tetapi kita harus mendiri sendiri bagaimana untuk mencari uang itu, makanya kita kerja di Asam Merah. Walaupun sebagai pekerja, tapi kabarnya kan setelah itu jadi bos. Iya. Jadi berapa lama itu di Asam Merah? Di Asam Merah itu kurang lebih sekitar 8 tahun. Wah, 8 tahun. Jadi bergelut di Asam Merah, dari Ramba pindah ke Mangunjaya, produksi Mangunjaya. Makanya dapat. di fieldnya ya? Iya. Makanya kita dapat orang rumah Mangunjaya. Asli Muara Punjung. Iya. Ada puyangnya sih. Iya. Itu. Terus sampai kemudian setelah 8 tahun ya. Terus tertarik untuk usaha mandiri atau kerja lagi? Jadi dengan orang begitu saya lihat kan, karena kita bekerja itu kan kalau untuk berlebih tidak akan mungkin kan, cukup pas-pasan. Jadi saya berpikir waktu itu sehingga kita buka usaha lagi, buka usaha mobil, bis, itu jasanya transportasi dari Mangunjaya, Palembang. Mangunjaya kita beli mereknya? Lawang Wetan. Itu saya punya pengalaman 2003 waktu saya datang dari Jawa, masih bandara lama. Aku mau ke Sekayu, bukan Lawang Wetan juga sampai. Oke. Terus bis lama ya. Akhirnya Lawang Wetan. Bis Lawang Wetan. Kebetulan saya juga karena melihat kondisi, akhirnya kita pindah ke Sekayu lagi. Pulang kampung Sekayu. Bukalah usaha, ada usaha konter sama bengkel. Tapi kenakan nama kita dulu kan yang sering dipanggil sehari-hari EN. Jadi makanya EN konter, EN bengkel. Jadi hari ini di podcast kita ini pemirsa kita panggil EN ya, bukan Endi lagi. EN. Terus kan sudah berusaha ya. Iya. Sudah punya usaha sendiri, berkembang. Tiba-tiba lari ke politik. Apa karena harus? Jadi begini. Sebenarnya tahun politik itu waktu kita masih SMA. Sudah SMA sudah berpikir. Sudah berpikir karena kan waktu itu bapak saya kan lagi ketua PDI zaman itu. Di Muba. Jadi pemuda itu kalau zaman dulu, zaman zaman lama itu, PDI itu kan ada Pemuda Demokrat Indonesia. Baru tahu. Pemirsa? Baru tahu. Jadi Pemuda Demokrat Indonesia. Kita ikut gabung. Waktu itu saya jadi sekretaris. Sekretaris belajar sekretaris. Jadi di Pemuda itu ketuanya Edward Husin. Waktu itu Edward Husin, ketua Pemuda Demokrat Indonesia itu. Nah disitulah mulai kita bekerja, belajar dengan orang tua, otodidak. Ya. Jadi kita belajar dengan orang tua sendiri, melihat dari sifat terjangnya, terpanggil menjadi politisi. Maaf, waktu sudah jadi caleg dan duduk, itu orang tua masih hidup? Orang tua itu 2015 tinggal. Tetapi itu tetap justru memacu ya untuk kita menyampaikan cita-cita atau darah biru tadi. Nah, akhirnya ini balik ke cerita ya. Kemudian duduk dari bawah, hanya kader yang biasa. Kemudian naluri politik kita makin tajam karena tadi rupanya sudah terasa sejak SMA. Akhirnya duduk terpilih menjadi ketua Panmuba. Bahkan di keanggotaan DPRD pun dari biasa melonjak menjadi wakil ketua 3 sekarang ini. Ini nyambung yang harus tadi. Nyambung yang harus tadi. Jadi kita cerita dulu, kembali ke belakang dulu. Iya. Jadi memang pada saat itu tahun 98 kan ada perubahan.
Iya, setelah Orba ya. Jadi tahun 98 itu saya juga ikut mencalonkan diri tahun 99. Oh sudah? Sudah mencalonkan iya. diri. Dari partai? Dari partai PSI. PSI, Oh, bukan PSI yang sekarang ya? Bukan, PSI yang apa? lama, yang Kaca. lambang Ya. apa rantai itu, Iya. rantai sama bintang kan. Nah itu tahun 99 saya juga menjadi ketua PSI di kecamatan. Oh, Nah, oke. Kecamatan Sekayu pada saat itu. Rupanya kampiun juga rupanya. Ini harus dicatat ini. Nah tahun 99 itu saya mencoba, memang belum beruntung. Belum Iya. berhasil. Anda Kan belum belajar. beruntung. Belum beruntung, belum rezeki. Iya, rezeki. Sehingga 2024 saya mencalonkan lagi 2 kali. 2019. Tahun 99, Ya. tahun 2004. Ya. Nah, 2004 saya mencalonkan diri itu dari partai IPKI. IPKI. Nah, IPKI partai lama itu kan, Ya. tapi dianukan lagi ya, Dihidupkan lagi. diperbarukan lagi. Nah, IPKI report. selama itu saya karena gagal 2 kali pada saat itu, makanya saya tidak lagi berpolitik, kembali lagi ke wira swasta. Oke. Balik lagi Bisnis tadi. Bisnis tadi. Jadi selama seiring bisnis pindah ke Sekayu 2006 sehingga sampai 2018 saya ditawarkan untuk masuk Partai Amanat Nasional. Oh, bukan kehendak. Bukan. Oh, ditawarkan. Karena kan banyak sekali waktu itu penawaran dari partai yang lain-lain, tidak bisa kita sebut namanya. Ya, Yang jelas terakhir saya dapatkan ilham dari Partai Amanat Nasional. Artinya partai melirik ini calon potensial. Iya, kira-kira begitu. Dan terbukti kan? Insya Allah. Terbukti duduk maksud saya. Terbukti. Terpilih kan? Ya. Nah, iya. Terus? Jadi itu perjalanan karir kita berpolitik selama dari nol sampai sekarang, alhamdulillah bisa berhasil menjadi wakil ketua DPR. Nah, salah satu itu perjalanan sehingga kita 2018 kita bergabung. Ya. Sampai 2019 kita mencalonkan diri di Dapil 2. Dapil 2 itu kan ada 5 kecamatan, Plakat, Bapak Toman, Sangga Desa, Batang Areleko, Lawang Wetan. Ada 5 kecamatan. Alhamdulillah sukses berhasil menjadi anggota DPR. Sehingga kita dilantik pada tanggal 11 September 2019. Nah, mulai di situ kita berpikir bagaimana untuk memberikan prestasi yang meningkat supaya kita dikenal oleh masyarakat. Sehingga kita sering turun ke desa-desa, sosialisasi, konsolidasi kan untuk memberikan yang terbaik dan yang lebih baik untuk masyarakat itu. Memanfaatkan masyarakat sendiri. Jadi kita berusaha untuk mendekati masyarakat. Masyarakat itu harus kita, ibarat kita itu harus kita bantu. Ya. Memang kita harus permintaan mereka itu sesuai dengan kemampuan kita perjuangkan. Ya. Jadi salah satu itu motivasi kita untuk melangkah ke depan. Dan sekarang sebutlah incumbent lah. Betul. Mau maju lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Memang enak ya jadi DPR ya. Ya dikatakan ini kan sebenarnya kan amanah. Iya. Amanah ini Iya. kalau kita benar-benar diseriuskan, Iya. enak Pak. Enak. Jadi kita betul-betul kalau ya dikatakan memang beban moral kita sangat luar biasa. Karena sebagai wakil rakyat. Memang sangat luar biasa. Kalau andainya kita tidak tercapai, itu kan kita timbulnya image-nya kan lain. Iya. Image-nya lain di Lupa masyarakat. diri lah. Iya, jadi Akan salah lupa satu. kulit lah. Betul. Iya. Jadi sekarang makanya kita harus tahu mana yang kira-kira yang bisa dilakukan dengan betul-betul serius atau memang lagi kita lakukan dengan hal-hal yang sifatnya bukan untuk membangun saja, termasuk sumber daya alam, kita bantu SDM-nya itu harus SDM-nya yang bisa memajukan itu.